tetap setia walaupun kita punya alasan untuk kecewa dengan Tuhan. Saudara pernah kecewa dengan Tuhan? Ada orang pernah kecewa dengan Tuhan? Kenapa saya bicara tentang kecewa dengan Tuhan? Kadang-kadang kita bukan hanya kecewa dengan keadaan, kecewa dengan manusia, tapi kadang-kadang kita kecewa dengan Tuhan. Dan itu Alkitab catat dengan baik. Istri daripada Ayub adalah salah satu orang yang kecewa dengan Tuhan. Masa ada yang kecewa dengan? Ada. Bahkan kalau saudara lihat, ada pendeta-pendeta yang tinggalkan pelayanan karena satu alasan, mereka kecewa dengan Tuhan. Mungkin saudara tidak kecewa dan ngomong dengan pendeta, tapi dalam hatimu, buat apa ikut Tuhan? Sebenarnya Anda sedang bicara tentang pribadi yang sedang kecewa dengan Tuhan. Nah, karena itu saya mau bawa saudara-saudara bahwa ketika saudara ada dalam kekecewaan sekalipun, itu berhubungan dengan Tuhan pun, saya kasih ingat, tetap setia. 3 hal yang membuat orang bisa kecewa. 1, manusia. Ada orang yang kecewa dengan manusia, entah itu hamba Tuhan, entah saudara seiman, entah keluarga. Biasanya kita kecewa. Lihat, siapapun pendeta bisa tinggalkan Tuhan karena kecewa. Manusia, keadaan bisa membuat Anda tidak setia. Bapak beta ini sudah 22 tahun melayani Tuhan, tapi kok apa yang beta doakan kok tidak terjadi. Tuhan 22 tahun beta pertahankan rumah tangga, tapi rumah tangga tidak bisa bertahan. Ada orang yang bangun bisnis dengan begitu luar biasa, tapi akhirnya bisnisnya berantakan. Itu bisa menjadi keadaan yang membuat orang tinggalkan Tuhan. Saya kenal ada hamba Tuhan, saya buka di YouTube, ada hamba Tuhan yang melayani sungguh di pedalaman, cinta Tuhan, tiba-tiba kena kanker, saudara. Tapi yang luar biasa, ada yang gagal ginjal, ada yang anaknya gagal ginjal, tidak punya uang, padahal mereka orang yang cinta Tuhan. Keadaan. Tapi saya kasih tahu, keadaan tidak boleh membuat kita berhenti setia sama Tuhan. Yang terakhir, Tuhan itu sendiri. Kita merasa kita sudah doa puasa hampir 100%, mungkin saudara sudah melakukan firman Tuhan, tapi kenapa hidup saya model begini? Saya ingatkan saudara, tetap setia. Dan itu yang saya mau sampaikan kepada saudara dalam cerita mengenai seorang bernama Hana dalam 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 28. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim, dari pergunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tapi Hana tidak. Saya tidak sedang bicara tentang mandul hari ini. Saya tidak sedang bicara tentang pergumulan untuk mendapatkan anak. Saya sedang bicara satu poin penting yang bagi kita dan bagi surga itu penting, yaitu setia pada Tuhan apapun keadaannya. Ada amin. Pada ayat yang ketiga, orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah. Lihat, kurang apa dia? Tahun ke tahun dia datang pada Tuhan, dia datang ke kotanya Tuhan untuk hanya menyembah Tuhan. Tapi kenyataannya Alkitab mengatakan dia tidak punya anak. Bukankah ini persis yang saya bilang? Manusia, keadaan membuat dia harusnya tidak pergi kepada Tuhan karena dia tidak punya anak. Dia bisa marah sama Tuhan, Tuhan kenapa tidak kasih saya anak? Padahal Alkitab mengatakan dari tahun ke tahun dia cari Tuhan. Mungkin saudara duduk di situ dan bilang, betul Bapak, persis kayak beta ini melayani, tapi bepung keadaan, bepung keluarga kok berantakan. Beta kok semakin setia, kok beta pun hidup ini semakin tak tutup jalannya. Saya berharap saudara menemukan jawabannya pagi hari ini. Kok beta setia, kok papa mama beta diambil Tuhan? Semua pertanyaan itu pasti ada dalam benak kita. Lihat, bukan hanya menyembah, memberi. Bapak mau memberi apa yang tidak kasih?
Sumbang Natal kasih, sumbang Paskah kasih, sumbang KKR kasih, tapi apa yang saya dapat? Bukankah ini pertanyaan-pertanyaan rohani yang sering kita tanya dalam diri kita? Dan kadang-kadang pertanyaan itu ada jawaban, tapi kadang-kadang pertanyaan itu seperti tidak ada jawaban. Inilah pertanyaan-pertanyaan yang sederhana, tapi kadang-kadang kita sulit menemukan jawabannya. Perhatikan, tadi saya bilang, kenapa Hana punya alasan untuk tidak setia? Ini dia. Sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Ulang ayat 6, dia bilang, tapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar, karena sekali lagi apa? Tuhan telah menutup kandungannya. Jadi persis yang saya bilang, analisa saya jelas. Satu manusia yang bikin kecewa dia pertama siapa? Suaminya. Siapa yang mau diduakan sebagai seorang istri? Tidak ada. Itu ada di sini yang mau. Selain 01 ada 02, 03, 04. Suka pemilihan umum saja. Tidak ada. Kita mau 01. Ada amin? Nah, saudara lihat baik-baik. 01 sudah mengecewakan Elkana. Kedua, gundiknya selalu menyakiti hatinya. Keadaan tidak bisa punya anak, yang pada zaman itu saudara dengar itu sesuatu momok. Jadi kalau orang tidak punya anak pada zaman itu momok luar biasa, saudara, penghinaan luar biasa, keadaan buruk yang lebih parah. Biasanya kita bilang gini, kalaupun manusia benci beta, Tuhan masih dia beta. Tapi ayat 56 bilang apa? Tuhan yang tutup, berarti lihat, mau siapa lagi dia harap? Itu sebabnya saya bilang, tiga hal ini mungkin ada dalam diri kita. Manusia mengecewakan, keadaan mengecewakan, doa dan seruan kita pada Tuhan seolah-olah seperti ini. Mungkin Tuhan tidak tutup kandungan kita, tapi seolah-olah Tuhan tutup ini jalan keluar dalam hidup kita. Seolah-olah Tuhan tutup jawaban doa. Dan kita mulai bertanya, Tuhan, ini model apa ini hidup begini? Buat apa saya iring Tuhan? Kalau kita bisa ada Hana hari ini, dia kebaktian di sini, Hana dalam Alkitab, kita tanya pasti dia pun jawaban sama dengan kita. Kecewa. Kalau saudara jadi keluarga adu dari kakak Ika dan adik-adiknya, mereka mungkin juga bertanya, mereka belum pernah bertanya dengan saya sebagai gembala, tapi mungkin mereka bertanya, Tuhan, bepum papa, bepum mama, botong semua melayani, ada di kebaktian Nazaret, kenapa bapak habis, mama habis, bapak diambil? Pertanyaan itu saya tidak bisa jawab. Kalau ada yang bertanya model begitu, kenapa saya? Kenapa bukan tetangga saya yang tidak tahu tentang Tuhan? Kenapa saya? Sekali lagi saya ajak kita berdialog dengan Tuhan dan berdialog dengan saya. Mungkin saudara duduk situ dan tidak ada suara, tapi saya bisa dengar dengan pasti pertanyaan yang sama. Tuhan, why? Mengapa saya? Ada pendeta yang melayani di kampung dengan setia, tiba-tiba usus bocor, meledak. Kita pikir harusnya keadaan kita melayani jauh lebih baik. Semua itu punya alasan untuk kita kecewa dan tinggalkan Tuhan. Bisa kasih ingat saudara, Tuhan tidak pernah buat sebuah rencana untuk membuat engkau tidak setia. Sekalipun tadi saya bilang kita punya alasan untuk tidak setia. Tiga hal tadi bisa bilang, dia bilang sudah. Tuhan lihat manusia mengecewakan, keadaan mengecewakan, sekarang engkau sendiri mengecewakan. Saya pergi Tuhan, bisa. Tapi apakah itu yang diizinkan Tuhan, atau itu yang menjadi tujuan Tuhan untuk menutup kandungan daripada Hana? Apakah itu tujuan Tuhan supaya kamu pergi hanya gara-gara papamu meninggal, mamamu meninggal, keluargamu mengalami keadaan buruk? Apakah itu tujuan Tuhan? No. Tujuan Tuhan hanya satu, menemukan bahwa engkau masih setia kepadanya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan.